Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewa dimanapun berada, sejak Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto, berbagai indikasi menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo ini memainkan peran penting dalam memastikan anak sulungnya tersebut aman dari ancaman politik, termasuk isu pergantian wapres. Langkah-langkah Jokowi dapat dibaca sebagai bentuk proteksi politik yang sangat intens. Beberapa manuver politik dan sinyal dari lingkaran kekuasaan menunjukkan bahwa Jokowi masih memegang pengaruh kuat dalam dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu-isu mengenai potensi reshuffle, perpanjangan kekuasaan, hingga upaya mempertahankan loyalis di pos-pos strategis bisa dilihat sebagai bagian dari strategi menjaga posisi Gibran tetap aman dan berpengaruh. Nah, proteksi ini teman-teman menimbulkan sebuah pertanyaan. Sejauh mana mantan presiden boleh campur tangan dalam transisi kekuasaan di tingkat kementerian dan jabatan politik lainnya, terutama ketika menyangkut kepentingan keluarga? Upaya perlindungan ini tentu mengundang banyak kritik terutama karena menabrak semangat demokrasi yang seharusnya menjunjung meritokrasi dan kepentingan publik di atas syahwat dinasti politik. Jika mantan Presiden Jokowi terkesan menggunakan sumber daya kekuasaan untuk mengamankan masa depan politik keluarganya, maka hal ini menandai kemunduran etika demokrasi Indonesia. Nah, asumsi ini juga memperkuat kekhawatiran publik bahwa politik Indonesia sedang tersandra oleh kepentingan pribadi dan syahwat politik dinasti. Bukan murni dan benar-benar agenda rakyat gitu loh. Nah, lebih dari sekedar masalah Gibran teman-teman, yang pekan ini sangat santer dibicarakan soal pemakzulan Gibran. Nah, kondisi politik saat ini juga merupakan cermin bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan secara halus untuk melanggengkan pengaruh bahkan setelah masa jabatan formal berakhir. Nah, demokrasi dalam situasi ini bukan lagi pertarungan ide dan visi, tetapi permainan kekuasaan yang ditentukan oleh siapa yang dekat dengan lingkaran istana dan sekitarnya. Teman-teman, usulan pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan dinamika politik pasca Pilpres yang penuh ketegangan dan tarik-menarik kepentingan. Di satu sisi, dorongan untuk memakzulkan Gibran didasari oleh dugaan pelanggaran etik dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan, terutama terkait proses pencalonannya sebagai cawapres yang dianggap kontroversial tersebut beberapa waktu yang lalu gitu kan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam Pilpres 2024 kemarin telah memicu perdebatan luas tentang netralitas hukum dan keberpihakan institusi negara terhadap kekuasaan. Namun pemakzulan bukan sekedar proses hukum atau konstitusional. Ia adalah tindakan politik tingkat tinggi yang harus didasarkan pada bukti kuat, alasan yang substantif, yang kemudian kepentingan bangsa yang jauh lebih besar. Nah, dalam hal ini muncul sebuah pertanyaan lagi. Apakah usulan tersebut benar-benar didorong oleh semangat menegakkan etika dan keadilan, atau justru menjadi bagian dari manuver politik untuk melemahkan legitimasi kekuasaan baru? Nah, teman-teman semuanya, jika landasan usulan pemakzulannya hanya bertumpu pada ketidakpuasan terhadap hasil pemilu atau persepsi ketidakadilan, maka hal ini berpotensi memperkeruh situasi politik nasional dan memperlemah stabilitas demokrasi. Sebaliknya, jika ada bukti konkret pelanggaran hukum dan konstitusi oleh Wapres, maka proses pemakzulan adalah langkah sah dan perlu sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan di negara bersistem demokrasi seperti yang kita hadapi. Dalam konteks ini teman-teman, publik perlu bersikap kritis dan tidak terjebak dalam polarisasi elitis Demokrasi yang sehat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, bukan sekedar adu kekuatan politik. Nah, usulan pemakzulan terhadap Gibran harus diuji secara objektif, bukan sebagai instrumen balas dendam politik, tetapi sebagai cerminan tanggung jawab moral dan konstitusional para wakil rakyat terhadap masa depan bangsa kita.
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mengundang respon yang beragam di tengah-tengah masyarakat. Sebagian publik melihat langkah ini sebagai bentuk koreksi atas proses politik yang dinilai cacat sejak awal. Sementara sebagian lainnya, teman-teman, menilai ini hanya manuver elit yang syarat akan kepentingan. Bagi mereka yang mendukung pemakzulan, dasar utamanya adalah integritas konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran maju dalam Pilpres, di mana pamannya sendiri menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua MK saat itu, menimbulkan kecurigaan serius tentang praktek nepotisme dan konflik kepentingan. Mereka yang berpendapat sebaliknya, ya, meskipun Gibran telah sah secara administratif, keabsahan moral dan etikanya tetap dipertanyakan. Dari sudut pandang ini, pemakzulan adalah langkah untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap demokrasi dan supremasi hukum. Namun ada pula, teman-teman, suara publik yang skeptis terhadap usulan tersebut. Mereka mempertanyakan apakah ada pelanggaran hukum nyata yang dilakukan oleh Gibran sejak menjabat sebagai wakil presiden. Menurut mereka, pemilu telah selesai, hasilnya telah disahkan, dan pemakzulan tidak bisa dijadikan sarana untuk mengulang pertarungan yang telah usai. Jika tidak hati-hati, pemakzulan justru dapat merusak stabilitas politik dan memperdalam polarisasi di tengah masyarakat. Nah, opini publik yang objektif menginginkan kejelasan. Jika memang ada bukti pelanggaran serius, maka pemakzulan adalah mekanisme konstitusional yang sah. Tapi jika dasar pemakzulannya hanya berupa kekecewaan politik atau spekulasi, maka upaya tersebut bisa menjadi presiden buruk yang merusak legitimasi demokrasi itu sendiri. Akhirnya, teman-teman, kelayakan pemakzulan Gibran bergantung pada dua hal. Pertama, bukti, kemudian yang kedua adalah niat. Tanpa keduanya, pemakzulan bukanlah langkah demokratis, tapi sekedar langkah politis. Lalu bagaimana kata Bung Rocky Gerung? Oke, kita simak bareng-bareng, teman-teman. Ya, publik sekarang sedang mengukur daya tahan psikologis dari Pak Jokowi, karena tumpukan kasus itu akhirnya tidak mungkin dicegah lagi oleh sebetulnya pengendalian opini publik. Dulu Pak Jokowi karena presiden, dia bisa atur opini publik melalui sistem manuver kekuasaan, melalui perintah-perintah personal pada pejabat-pejabat pengendali ketertiban, pengendali media. Tapi sekarang tentu otonomi dari para jurnalis, otonomi dari lingkungan yang tadinya menjadi pemuja Jokowi berangsur mengerti bahwa ada tuntutan publik yang secara moral tidak mungkin dicegah, yaitu kejujuran, kebohongan. Kan sesuatu yang elemen moralnya kuat, tinggi, itu tidak mungkin terhalang atau diedit oleh kekuasaan, karena ini negeri diasuh oleh semacam prinsip kejujuran, keadilan sejak, karena kita mengalami ketidakjujuran dan ketidakadilan justru di era imperialisme, kolonialisme. Jadi memori kolektif bangsa ini sebetulnya di backup oleh energi moral itu tuh. Karena itu satu pelanggaran yang terlihat sederhana memang, tapi begitu di belakangnya ada elemen moral, maka publik akan bereaksi. Apapun dalam keadaan kondisi bujukan ekonomi, tetap itu yang mungkin tersebut religiositas bangsa ini cukup kuat untuk jadi fondasi membangun, memanggil kembali value itu yang hilang selama pemerintahan Presiden Jokowi. Kan selama Pak Jokowi berkuasa itu pragmatisme, oportunisme itu ada terus, dengan akibat kepapaan di dalam nilai, kemiskinan di dalam moral. Kan itu soalnya ya korupsi dengan sendirinya ada di situ. Soal ya berbohong di depan publik udah kebiasaan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi kita harus tetapkan prinsip bahwa ethics first, morality calls sedang memanggil, dan kesempurnaan bangsa ini juga pada akhirnya akan ditentukan oleh jumlah kekuatan moral. Itu kalangan pers tentu ada kekuatan moral, akademisi kekuatan moral, masyarakat sipil kekuatan moral. Persekutuan inilah yang akan mendorong proses
ya proses hukum yang sedang berlanjut tentang Pak Jokowi, tetapi bukan sekedar proses hukumnya, proses politik juga pasti akan ikut di situ. Kenapa? Ya karena ada Gibran yang juga bagian dari sorotan publik karena terkait dengan sumber kerusakan moral, yaitu ayahnya sendiri. Jadi setelah Pak Jokowi lengser, maka urut-urutan tekanan publik itu makin besar. Soal petisi dari para purnawirawan yang mendesak Gibran dimakzulkan tampaknya benar-benar mengejutkan Jokowi dan para pendukungnya, dan ini bisa kita lihat dari reaksi yang muncul, termasuk pencopotan putra Pak Tri Sutrisno, Letnan Jenderal Guntur Arifbowo, yang kemudian dianulir. Pun posisi moral dari kalangan purnawirawan yang ya sebagian para pembela Jokowi itu menganggap ini kalian memang bersih-bersih amat sih. Kalian juga bagian dari Orde Baru. Oh iya, itu bukan soal itu masalahnya. Siapa yang merumuskan value, dia yang paham tentang arah kemarahan bangsa. Jadi kalau emang apa bedanya misalnya kalau yang menerangkan pemakzulan Gibran itu adalah purnawirawan dan BEM UI misalnya. Apa bedanya? Ya karena purnawirawan itu mantan Orde Baru. Kalau BEM itu adalah dari awal anti Orde Baru. Oke. Dari segi pragmatisme, kalau dia dibatalkan hanya karena purnawirawan ini mantan Orde Baru, berarti kita teruskan kerusakan moral. Kan logiknya begitu kan. Jadi sebetulnya kita paham bahwa karena kepurnawirawanan itu masih menjadi semacam standar etik di kita. Standar etik artinya ada hierarki. Ya masih ada hierarki di dalam kepurnawirawan itu. Yang jenderal pasti lebih mampu untuk didengarkan, itu mereka pergi pada Pak Tri Sutrisno, lalu si Tri Sutrisno mengiyakan atau bahkan memberi semacam semangat untuk meneruskan upacara pemakzulan Gibran ini. Lalu orang bilang, ya Tri Sutrisno itu siapa? Bukan Tri Sutrisno siapa, moral yang diucapkan melalui Tri Sutrisno itu yang lebih penting. Karena dasarnya begitu. Jadi kalau kita bikin analisis kajian etik, yang kita lihat ada value-nya apa, bukan messengernya yang kita persoalkan. Jadi sekali lagi demi poin-poin yang rasional, kita tetap melihat bahwa purnawirawan ini tetap menjadi semacam basis nilai dari masyarakat kita, kan itu dasarnya tuh. Dan orang menganggap bahwa ya selama pemerintahan Pak Jokowi TNI itu sebetulnya tidak mampu untuk mengucapkan posisi moralnya, karena Jokowi tetap punya kapasitas sebagai panglima tertinggi karena kedudukan dia sebagai kepala negara untuk mengatur apa yang disebut profesionalisme atau meritokrasi di dalam sistem TNI. Nah sekarang mulai terbaca bahwa memang akibat intervensi untuk mengatur hierarki di TNI terjadilah kekacauan dan kekacauan sistem sebetulnya. Yang kalau saya ingat Ibu Mega selalu menganggap bahwa ya biarkanlah TNI itu mengatur dirinya sendiri itu dengan meritokrasi yang udah tersistem di situ. Jangan ada intervensi macam-macam. Jokowi langgar itu. Kenapa? Ya karena ambisi kekuasaan, karena keinginan untuk mengendalikan institusi itu. Jadi itu yang saya kira poin yang harus kita hormati, bahwa purnawirawan itu mengucapkan sesuatu karena mereka mampu membaca alam bawah sadar dari masyarakat kita yang tidak menginginkan ada kebohongan dan yang menuntut kejujuran dari Presiden Jokowi dalam proses segala macam, dari SMK 11 triliun ada di kantong, apalagi memerintahkan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam hubungan nepotisme untuk meloloskan Gibran. Jadi semua hal itu ada di dalam benak publik, diucapkan secara distintif dan clear oleh para purnawirawan, lalu jadi heboh. Padahal sebetulnya itu adalah bagian dari keinginan publik tuh. Ya, banyak yang penasaran nih Bung Rocky, kemana arah gugatan dan tuntutan terhadap Jokowi dan keluarganya ini? Apakah masih bisa diaborsi seperti era di masa dia masih berkuasa dulu? Saya melihat bahwa proses ini unstoppable. Tidak mungkin lagi dihentikan karena bergulir dan di backup oleh keadaan yang tidak pasti hari-hari ini. Ketidakpastian ekonomi, karena hutang tiba-tiba bulan depan harus dibayar sekian ribu triliun. Proses-proses
pembentukan opini publik juga makin lama makin mengkristal pada bukan serangan tapi tuntutan maksimal terhadap pemakzulan Gibran. Lalu setelah pintu ini terbuka, Presiden Jokowi mungkin kaget atau ini langkah terakhir dia melaporkan ke polisi. Tapi seluruh sistem berpikir kita itu menilai bahwa Jokowi kalaupun dia memenangkan misalnya tuntutannya itu, dia juga akan dihukum secara moral karena dia menyimpan kebohongan itu selama bertahun-tahun. Kebohongan artinya mempermainkan ijazah dia itu sebagai alat politik untuk membaca suasana. Kalau dia sebutin dari dulu, ya udah kan selesai kan. Jadi sebetulnya ini bukan soal hukum dan ini soal ethics, leadership ethics, etika kepemimpinan. Seorang pemimpin yang masuk akal dan tidak punya semacam dendam pada rakyatnya, dia akan bilang oke, jangan penjarakan Bambang Tri, Gus Nur itu karena mereka sebetulnya, ya saya tahu di ujungnya mereka juga akan mengakui bahwa ya saya aslikan, tapi bukan sekarang, 2 tahun setelah itu, setelah hukuman pidana itu dikenakan pada mereka dan pidana yang sama juga sedang diincarkan pada Roy Suryo, lalu Bung siapa si Anipar segala macam, atau Pak Fadilah segala. Tetapi sekali lagi kita mau lihat apa kalkulasi moral Presiden Jokowi pada waktu dia masih berkuasa sehingga dia tidak mau memenuhi pertanyaan rakyat. Kan warga negara bertanya pada waktu itu, Bapak itu SMK benar apa enggak? Bapak 11 triliun itu benar apa enggak? Bapak ijazahnya benar apa enggak? Tuh. Dia tahan itu kan selama 2 tahun. Sekarang argumennya karena saya sudah lengser, maka saya sebagai warga biasa itu melaporkan kalian pada penegak hukum karena saya merasa terhina. Loh, Anda justru ditanya supaya tidak terhina, jawab ketika Anda masih memegang kekuasaan. Supaya jelas bahwa Anda hanya menjawab pertanyaan warga negara karena warga negara memilih Anda sebagai kepala negara. Kedaulatan itu ada pada warga negara, bukan pada kepala negara. Jadi pemahaman tentang ethics demokrasi itu betul-betul tidak ada. Kita tidak lihat bahwa Presiden Jokowi itu memang sosok yang mengerti apa substansi dari demokrasi, yaitu pengendalian kekuasaan, yaitu hak warga negara untuk setiap saat menginterpelasi presidennya melalui wacana publik. Kan dulu itu wacana publik, warga negara bertanya, ijazahmu amanah sih? Kenapa saya mesti tanya ijazah? Ya Anda kepala negara, ya kan justru saya kepala negara. Justru karena kedaulatan ada di tangan warga negara, maka warga negara menginginkan kepala negaranya tidak berbohong. Kira-kira itu dalilnya. Saya tertarik dengan pernyataan Anda sebelumnya yang mengingatkan jika Jokowi sampai melaporkan para penggugat ijazahnya itu ke polisi dan kemudian itu kasusnya berujung ke pengadilan, itu akan menjadi perangkap buat Jokowi dan keluarganya. Iya, rentetan ini akan berujung pada satu skandal besar saya kira, karena begitu mulai masuk persidangan maka akan ada seperti penggugat peserta, misalnya saudara Dr. Ubedillah yang melaporkan dugaan gratifikasi pada keluarga Jokowi, kan kasusnya masih ada di KPK dan masih diingat bahkan di dalam file-file sosial media yang terus-menerus akan dikemukakan kembali oleh netizen. Jadi demikian juga misalnya sebetulnya rahasia politik yang disimpan di dalam file-file Pak Hasto Kristianto yang sekjen PDIP tentang dokumen yang dibawa ke Rusia lalu dikembalikan ke PDIP. Kan itu artinya ada persiapan misalnya PDIP untuk betul-betul memperlihatkan bagaimana sebetulnya keangkuhan, ketamakan keluarga Presiden Jokowi. Kan di situ yang kita mau lihat. Mungkin kita akan kaget nanti begitu dibuka bahwa ternyata keluarga presiden ini menerima gratifikasi yang tidak pernah dilaporkan,
ada skandal-skandal macam-macam itu. Jadi sekali lagi kita boleh rumuskan dengan cara yang agak ketat, bahwa ketat artinya di luar kemampuan kita untuk menduga arah dari pelaporan Pak Jokowi tentang penghinaan dia itu, dan nanti perumusan deliknya oleh kepolisian, tetap kita melihat bahwa dinamika politik, dinamika yang sifatnya katastrofik sedang berlangsung hari-hari ini. Kalau dinamikanya itu untuk menuju 2009 dalam